Senja selalu datang perlahan di kota kecil tempat Rani tinggal. Langit berlapis warna jingga lembut, seolah menahan matahari agar tidak segera tenggelam di balik garis bukit. Di deretan rumah sederhana yang berjejer di pinggir pasar, aroma kerupuk yang baru diangkat dari penggorengan menebar ke jalanan. Rani berdiri di depan kios kecil milik ibunya, mengibaskan kipas bambu untuk mendinginkan tumpukan kerupuk panas yang baru saja digoreng. Minyak berkilau di permukaan makanan renyah itu, memantulkan cahaya senja yang mulai meredup. "Sudah cukup, Nduk, Ibu lanjutkan saja. Kamu harus siap-siap ke pabrik." Suara ibunya Bu Sari terdengar lembut namun tegas. Wajah perempuan setengah baya itu memancarkan ketegaran seorang janda yang sudah lama menanggung hidup hanya berdua dengan putri semata wayangnya. Rani menoleh dan tersenyum. "Masih ada 15 menit sebelum bus terakhir lewat. Bu, lagi pula tangan Rani masih kuat kok. Biar Ibu istirahat sebentar." Bu Sari menghela napas sambil mengelap keringat di pelipis. "Anak baik, tapi jangan lupa makan sebelum berangkat. Ya, jangan cuma teh dan roti." Kerja di pabrik itu melelahkan, Rani mengangguk. Dalam kesehariannya, percakapan sederhana seperti ini menjadi pengikat yang menenangkan. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan ketika ia berusia 12 tahun, dunia Rani hanyalah ibunya, kios kerupuk yang mereka kelola bersama, dan mimpi-mimpi sederhana yang bersemi di sela aroma minyak goreng dan bumbu bawang. Hari itu seperti biasa, ia mengenakan seragam pabrik berwarna biru pucat, rambut hitamnya diikat rapi. Setelah memastikan dagangan tersusun, Rani menatap wajah ibunya yang mulai menua namun masih memancarkan kekuatan. "Rani berangkat dulu, Bu. Jangan lupa kunci pintu sebelum maghrib." Bus kota yang membawa para pekerja menuju kawasan industri menunggu di ujung jalan. Rani naik sambil melambaikan tangan. Sepanjang perjalanan ia menyandarkan kepala ke jendela, memandang sawah yang meranggas dan hutan kecil yang membatasi kota. Pabrik garmen tempatnya bekerja berdiri di kawasan yang sibuk pada siang hari, tetapi berubah lengang setelah matahari tenggelam. Di pabrik, Rani disambut deru mesin jahit dan percikan lampu neon. Udara pengap bercampur bau kain dan keringat pekerja. Namun baginya tempat itu seperti rumah kedua. Sahabat-sahabatnya, Wati dan Lila menyambut dengan senyum lebar. Rani, kamu telat 5 menit, goda Wati sambil mengerling. "Busnya pelan banget, supirnya kayak lagi bawa bayi," jawab Rani terkekeh. Menggantung tasnya di paku kayu, mereka bertiga sering menjadi trio ceria yang menyalakan semangat di tengah jam lembur yang panjang. Di sela suara jarum mesin, mereka berbincang tentang resep masakan baru, tentang film yang sedang populer, dan kadang tentang mimpi yang lebih besar, mungkin membuka butik kecil atau kafe sederhana. Bagi Rani, tawa bersama mereka membuat kelelahan tak terasa. Jam kerja malam selalu berakhir sekitar pukul 10. Begitu peluit penanda berbunyi, para pekerja berkemas dengan sigap. Satu persatu lampu pabrik dipadamkan, meninggalkan lorong panjang yang temaram. Udara malam menelusup melalui jendela terbuka, membawa aroma tanah basah dan samar bau bunga Kamboja dari kebun tetangga. Rani mengucapkan salam perpisahan pada Wati dan Lila, yang tinggal di arah berbeda. Ia menolak tawaran Wati untuk menumpang motor karena rumahnya berada di jalur lain, melewati jalan hutan yang memotong jarak setengah jam. Jalur itu adalah satu-satunya cara tercepat pulang. Meski terkenal sepi, bus malam memang masih beroperasi, tetapi jarang penumpang. Malam itu hanya ada 3 orang di dalamnya. Rani, seorang bapak tua yang tertidur, dan kondektur yang sibuk dengan ponselnya. Lampu jalan berderet jarang, meninggalkan potongan bayangan yang bergerak seiring laju bus. Ketika bus berhenti di halte kecil dekat mulut hutan, Rani turun sambil menghela napas. Dari sini, ia harus berjalan sekitar 2 kilometer sebelum sampai di kampungnya. Jalur setapak yang dilalui orang setiap hari itu melewati rimbun pohon jati dan bambu. Saat siang cahaya matahari menari di sela dedaunan, tetapi pada malam hari, semuanya berubah. Hanya suara serangga dan gesekan dedaun yang menemani. Langkah Rani mantap. Sepatu ketsnya menapak tanah berkerikil. Senter kecil di ponsel menjadi cahaya satu-satunya, menyoroti jalan tanah yang berkelok. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar lirih, disusul bunyi ranting patah yang mungkin hanya ulah hewan malam. Angin bertiup pelan, membawa aroma lembab khas hutan. Ia menenangkan diri dengan berpikir tentang ibunya yang mungkin sudah menyiapkan teh hangat di rumah. Namun ada sesuatu pada malam itu yang membuatnya melangkah lebih cepat. Mungkin hanya imajinasinya, tapi angin seolah membawa bisikan lirih, nyaris tak terdengar, seperti seseorang memanggil namanya dari jauh. "Rani,
ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Hanya gelap dan bayangan pohon. Nafasnya tertahan, tapi kemudian ia tertawa kecil, menegur diri sendiri. "Ah, mungkin cuma daun jatuh," gumamnya. Melanjutkan langkah. Di ujung jalan, lampu rumah-rumah kampung mulai terlihat. Redup namun menenangkan, Rani menghela napas lega. Begitu memasuki pekarangan rumahnya, aroma kayu bakar dan kerupuk goreng menyambut. Ibunya sudah menunggu di beranda, membawa termos air panas. "Kamu cepat sekali malam ini," sapa Bu Sari. "Capek?" "Lumayan, Bu," jawab Rani sambil tersenyum. Menyingkirkan rasa aneh yang tadi sempat menyelimuti, ia menatap ke arah hutan yang baru saja dilewati, gelap dan sunyi seperti menyimpan rahasia. Di balik rimbun pepohonan itu, angin kembali berhembus, daun-daun bergesekan, menimbulkan desisan lembut yang hampir menyerupai suara manusia. Malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah hutan menyimpan sesuatu yang hanya menunggu waktu untuk terungkap. Angin kembali berhembus dari arah hutan, menggesekkan dedaunan hingga menimbulkan desisan lembut yang menyerupai suara manusia. Rani masih berdiri di beranda rumah, menatap kegelapan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada tarikan halusnya seperti panggilan dari kedalaman hutan yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia mengusap lengannya sendiri, mencoba menepis rasa aneh itu sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah. Menutup pintu kayu yang berderit pelan. Keesokan harinya, kehidupan berjalan seperti biasa. Rani membantu ibunya menyiapkan dagangan kerupuk, menata plastik berisi renyah emas itu ke dalam keranjang besar. Matahari pagi menebar cahaya hangat. Aroma minyak goreng bercampur dengan semerbak tanah basah setelah hujan semalam. Meski tubuhnya terasa segar, ingatan tentang bisikan dari hutan tadi malam tetap membayang. Sesekali ia menoleh ke arah pepohonan di kejauhan, tetapi menertawakan dirinya sendiri. "Cuma imajinasi, Ran," gumamnya meyakinkan hati. Malam berikutnya setelah selesai bekerja, Rani kembali menyusuri jalan hutan yang sama. Lampu ponselnya menyorot tanah berpasir dan akar-akar yang menonjol, membentuk bayangan panjang yang bergerak seiring hembusan angin. Langit tampak lebih gelap dari biasanya, dan bulan sabit yang menggantung di atas hanya memberikan cahaya redup. Di tengah langkahnya terdengar suara kerak, seperti ranting patah dari sisi kanan. Rani berhenti seketika, dadanya berdegup kencang. "Siapa?" Suaranya nyaris berbisik. Hanya suara serangga malam yang menjawab. Ia menelan ludah, menyorotkan cahaya ponsel ke arah semak, namun tak ada apa-apa. Mungkin musang atau kucing hutan. Ia menenangkan diri, mempercepat langkah, namun suara itu datang lagi. Kali ini dari sisi kiri. Krek, krek, seperti langkah kaki mengikuti ritme langkahnya sendiri. Setiap kali ia berhenti, suara itu juga berhenti. Ketika ia berjalan lagi, suara itu kembali. Hawa dingin merayap di tengkuknya. Rani menggenggam erat tali tasnya, mencoba tetap tenang. Pikiran logisnya berkata itu hanya hewan malam, tetapi nalurinya menjerit ada sesuatu yang tidak wajar. Saat rumah-rumah kampung mulai terlihat, Rani berlari kecil, lega ketika cahaya lampu rumahnya menyambut. Ibunya yang tengah menjemur kerupuk untuk besok menatap heran. "Kok buru-buru, Nduk? Ada apa?" "Enggak, Bu, cuma kedinginan," jawab Rani, menutupi kegelisahan dengan senyum tipis. Namun sebelum masuk rumah, ia sempat menoleh ke arah hutan. Di balik rimbun bambu, seolah ada bayangan gelap berdiri mematung. Ia berkedip, bayangan itu lenyap begitu saja. Hari-hari berikutnya, rasa was-was itu tak kunjung hilang. Di pabrik, Rani jadi lebih pendiam. Wati dan Lila beberapa kali menegur. "Ran, kamu sakit?" "Mukamu pucat," tanya Lila. "Enggak, cuma kurang tidur," elaknya. Ia tak mau membuat teman-temannya khawatir atau mengundang tawa dengan cerita aneh tentang bayangan di hutan. Namun kejadian serupa terus berulang. Suara ranting patah, bisikan samar, dan langkah-langkah yang mengikuti dari kegelapan. Malam ketiga, ia bahkan sempat mencium aroma melati yang pekat. Padahal tak ada bunga melati tumbuh di sepanjang jalan itu. Ketika ia berhenti untuk memastikan, aroma itu hilang begitu saja, meninggalkan rasa dingin di ujung hidung. Suatu sore saat membantu ibunya di pasar, Rani akhirnya memberanikan diri untuk bercerita. Bu Sari menatapnya lama, lalu menarik napas dalam. "Jalan itu memang dari dulu banyak ceritanya," kata ibunya lirih. "Orang-orang kampung bilang ada penunggu hutan. Dulu pernah ada kecelakaan. Katanya arwah korban suka gentayangan. Tapi kita kan orang beriman. Jangan takut sama yang begitu." Rani mengernyit. "Penunggu hutan? Kok ibu nggak pernah cerita?" "Ya buat apa, Nduk? Supaya kamu nggak takut tiap pulang kerja lagi pula." "Belum tentu benar, cuma cerita orang lama.
jawab Busari sambil menunduk. Seolah ada hal lain yang disembunyikan, kabar tentang penunggu hutan, rupanya bukan hanya desas-desus. Saat Rani mampir ke warung kopi di ujung jalan, beberapa lelaki tua sedang berbincang. Ia mendengar potongan kalimat. Kemarin supir truk lihat bayangan perempuan putih, katanya berdiri di tengah jalan terus hilang begitu saja. Rani menahan napas bayangan perempuan putih, hatinya berdegup. Ia mencoba menepis, berpura-pura sibuk memilih jajanan. Malam itu rasa takutnya memuncak. Begitu memasuki jalan hutan, angin bertiup kencang, menyalakan gemerisik daun seolah ribuan bisikan mengiringi langkahnya. Bayangan pepohonan menari di tanah, membentuk siluet-siluet aneh yang bergerak tanpa arah. Rani mempercepat langkah, namun suara langkah lain seakan mengikuti. Semakin lama semakin dekat. Jangan lari, jangan lari. Suara kecil di kepalanya berulang-ulang. Entah sebagai peringatan atau perintah. Kakinya bergetar, tetapi ia terus berjalan, menolak dorongan untuk berlari. Di sudut matanya, ia menangkap kilasan putih, seperti kain atau gaun panjang, melintas di balik pohon jati besar. Seketika udara terasa lebih dingin, dan aroma melati kembali menyengat. Rani menoleh cepat, menyorotkan lampu ponsel ke arah itu. Kosong, hanya batang pohon tua dengan akar menjalar. Namun kali ini ia yakin, matanya tidak berkhayal. Ada sesuatu di sana mengamatinya. Ketika akhirnya sampai di rumah, tubuhnya gemetar hebat. Ibunya yang sedang menunggu di beranda terkejut. Astaga, kenapa Nduk? Wajahmu pucat sekali. Rani menelan ludah berusaha menstabilkan napas. Bu, Rani lihat sesuatu di hutan. Ada bayangan putih. Busari memegang bahu putrinya erat. Tenang, Nduk, mungkin cuma kain yang tertiup angin. Atau cahaya bulan. Jangan langsung berpikir aneh-aneh. Tapi dalam hati Rani tahu, apapun yang ia lihat malam itu bukan sekadar permainan cahaya. Ada kehadiran lain di balik pepohonan yang semakin jelas, semakin dekat, dan entah kenapa seolah menunggunya. Ada kehadiran lain di balik pepohonan yang semakin jelas, semakin dekat, dan entah kenapa seolah menunggunya. Itulah yang terus berputar di kepala Rani sepanjang malam. Tidurnya tak nyenyak. Bayangan putih itu seakan menempel di kelopak matanya. Namun fajar tetap datang, menyingkap cahaya keemasan di sela tirai jendela. Rani bangkit dengan mata sembab, mencoba menepis sisa mimpi buruk yang melekat. Pagi itu, pasar seperti biasa ramai oleh teriakan pedagang dan aroma sayur mayur. Rani membantu ibunya menimbang kerupuk dan melayani pembeli sambil menahan kantuk, namun kegelisahan tak mudah hilang. Bayangan putih dan suara langkah di hutan masih mengendap di sudut pikirannya. Ia sempat ragu untuk berangkat kerja sore itu, tetapi tanggung jawab memanggil. Lagi pula ia menegur diri sendiri, mungkin semua hanya permainan pikiran yang lelah. Sore menjelang, Rani kembali mengenakan seragam pabrik biru pucatnya. Matahari sudah condong ke barat ketika ia berjalan menuju halte bus. Langit berwarna jingga keemasan, tetapi suasana hati Rani tak seterang langit senja. Di simpang dekat mulut hutan, sebuah warung kayu beratap seng tampak lebih ramai dari biasanya. Di sanalah beberapa lelaki yang dikenal warga sebagai preman kampung berkumpul, meneguk kopi kental dan mengisap rokok. Asap putih melingkar-lingkar di udara, bercampur dengan aroma tembakau yang menusuk. Rani menunduk, berharap bisa melewati mereka tanpa menarik perhatian. Namun suara tawa mereka pecah, diikuti siulan yang jelas diarahkan padanya. "Hei Mbak Pabrik, pulang malam lagi ya?" Suara serak seorang pria memanggil. Diikuti tawa kawan-kawannya. Langkah Rani sempat melambat, tapi ia memilih tak menoleh. Ia mempercepat langkah ke arah halte bus, mencoba berpura-pura tidak mendengar. Dalam hati ia menenangkan diri, jangan diladeni, nanti juga bosan sendiri. Namun mata-mata mereka terasa menancap di punggungnya seperti duri, tatapan yang membuat kulitnya merinding. Berbeda dari candaan iseng biasa, ia sempat melirik dari sudut mata. 4 pria, berusia antara 20-an akhir hingga 30-an, dengan pakaian lusuh dan rambut acak. Tatapan mereka tajam, seperti hewan yang mengintai mangsa. Bus akhirnya datang, membawa Rani menjauh dari simpang itu. Tapi sepanjang perjalanan ke pabrik, bayangan wajah-wajah tadi menempel di benaknya. Ia menepuk-nepuk pipi pelan, berusaha menepis rasa takut. Jangan parno, Ran. Mereka cuman iseng. Banyak kok orang iseng di kampung. Pekerjaan di pabrik malam itu berjalan seperti biasa. Mesin jahit berdengung, suara gunting kain berpadu dengan musik radio kecil di sudut ruangan. Wati dan Lila berceloteh tentang rencana liburan.
Mencoba menghiburnya, Rani kok diam saja. Ada masalah? Tanya Wati sambil melirik. Enggak, cuma lagi capek. Jawab Rani singkat. Ia tak ingin bercerita, khawatir hanya akan menambah kecemasan teman-temannya. Saat jam menunjukkan pukul 10 malam, Rani bersiap pulang. Wati sempat menawarkan tumpangan motor seperti biasa. Namun Rani menolak dengan alasan rumahnya searah jalur lain. Ia sendiri heran mengapa masih bersikeras lewat jalan hutan itu, tetapi jarak yang lebih singkat selalu menggoda. Dan rasa takutnya ia paksa untuk diredam ketika bus menurunkannya di halte dekat hutan. Hawa malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu jalan seolah lebih redup, menambah kesan muram. Rani menarik napas dalam-dalam, melangkah ke jalan setapak yang dibatasi rimbun pepohonan. Suara serangga malam berpadu dengan gemerisik daun. Ia menyalakan senter ponsel, berusaha fokus pada jalan. Belum jauh berjalan, Rani mendengar suara motor pelan dari arah belakang. Ia menoleh, senter ponselnya menyorot ke jalan tanah. Terlihat cahaya lampu motor redup, seolah sengaja dikecilkan. Rani menelan ludah. Motor itu melaju perlahan, seakan mengimbangi langkahnya. Dari kejauhan samar, ia mengenali tawa yang tak asing. Tawa kasar dari pria-pria di warung tadi sore. Jantungnya berdegup kencang, tetap jalan. Jangan tunjukkan takut, batinnya. Namun langkahnya otomatis mempercepat. Motor itu tetap mengikuti. Suara knalpotnya mendesis seperti ancaman. Sesekali terdengar percikan tawa yang sengaja dibuat keras. Hei Mbak Pabrik, sendirian aja? Teriak salah satu dari mereka. Suaranya menggema di tengah rimbun pepohonan. Rani pura-pura tak mendengar. Matanya menatap lurus ke depan. Hutan di kiri kanan tampak lebih pekat. Lampu ponselnya memantulkan bayangan pohon yang bergerak, seolah ada sosok-sosok lain yang mengintai. Motor itu akhirnya menyalip pelan, berhenti beberapa meter di depan. Dari balik cahaya remang, Rani dapat melihat 4 sosok berdiri di pinggir jalan. Salah satunya menyalakan rokok, percikan api kecil seolah menjadi satu-satunya cahaya selain lampu ponsel Rani. Enggak takut jalan sendirian malam-malam? Tanya pria yang tampak tertua. Suaranya berat dan mengejek. Rani menggenggam erat tasnya, menahan getaran di tangan. Saya buru-buru pulang. Pak, ucapnya singkat, berusaha terdengar tenang. Tawa pecah lagi. Wah, sopan banget mau kita temenin. Sahut yang lain dengan nada menggoda. Enggak usah, terima kasih, jawab Rani. Melangkah melewati mereka secepat mungkin. Ia bisa merasakan tatapan mereka mengikuti tiap gerakannya. Tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Saat jarak sudah agak jauh, suara motor kembali menyala. Rani menoleh sekilas. Mereka tidak mengejarnya, hanya berdiri menatap hingga tubuhnya hilang dalam gelap. Meski begitu, bayangan tatapan mereka seakan menempel di punggungnya, menambah beban yang tak terlihat. Rani akhirnya tiba di rumah dengan napas tersengal. Ibunya yang menunggu di beranda menatap cemas. Kok lari-lari, Nduk? Ada apa? Rani mencoba tersenyum meski bibirnya bergetar. Enggak, Bu. Cuma kaget ada orang nongkrong di jalan, jawabnya. Memilih tidak menceritakan semua. Ia tak ingin membuat ibunya cemas, namun malam itu, bahkan setelah pintu rumah terkunci rapat, Rani merasa tatapan-tatapan itu masih mengintai dari balik jendela. Di luar, angin hutan kembali berdesir, membawa bisikan samar yang entah berasal dari pepohonan atau dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Tatapan para pengintai itu kini bukan sekadar gangguan, melainkan ancaman yang diam-diam mendekat, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Rani berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Ia membantu ibunya menyiapkan kerupuk untuk dijual, menata plastik berisi kerupuk yang masih hangat ke dalam keranjang besar. Bu Sari memandangnya penuh tanya. Kamu pucat sekali, Nduk, sakit? Enggak, Bu, jawab Rani lirih sambil menghindari tatapan. Mungkin kurang tidur. Bu Sari mengelus pundaknya lembut. Kalau terus begini, mending izin kerja dulu. Ibu bisa urus dagangan sendiri. Rani menggeleng cepat. Jangan, Bu, kita butuh uangnya. Rani kuat kok. Meski berusaha menenangkan ibunya, bayangan semalam tetap menempel di benaknya. Tatapan para lelaki di warung, tawa kasar mereka, dan motor yang sengaja menyalip dalam gelap. Semuanya bercampur menjadi mimpi buruk yang tak mau hilang. Namun di sela rasa takut itu ada dorongan aneh. Harga diri yang menolak tunduk. Ia tak ingin rasa cemas membuatnya berhenti bekerja atau mengubah jalan pulang yang sudah biasa dilalui. Menjelang sore, hujan kembali turun. Langit yang semula hanya mendung kini menjadi kelabu pekat. Rani berangkat ke pabrik dengan jas hujan tipis. Bus kota yang ia tumpangi bergoyang pelan mengikuti jalan yang licin. Tetes air memantul di jendela.
membentuk pola-pola acak seperti jejak tangan yang tak kasat mata. Rani merapatkan jaket, seolah itu bisa menahan kegelisahan yang semakin menebal. Di pabrik, suasana lebih sepi dari biasanya. Banyak pekerja yang izin karena hujan deras. Deru mesin jahit terdengar lebih bergema di ruangan yang lengang. Wati menyapanya dengan senyum kecil. "Ran, kamu bawa payung kan? Jalanan licin banget, kalau pulang malam hati-hati." Rani hanya mengangguk, tak ingin bercerita tentang hal-hal yang sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada hujan. Ia menunduk menekuni pekerjaan hingga jam lembur selesai. Pukul 10 malam, ketika peluit tanda berakhirnya jam kerja terdengar, hujan masih turun meski tidak sederas sebelumnya. Sisa air membentuk genangan di jalanan, memantulkan lampu-lampu neon yang kini tampak buram. Ia kembali menolak tawaran Wati untuk menumpang motor. "Gak apa-apa, aku biasa kok," ucap Rani dengan senyum yang dipaksakan. Hatinya sendiri ragu, tapi ia tetap bersikeras. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa tak boleh kalah oleh rasa takut. Bus malam yang ditumpanginya kali ini lebih sepi lagi. Hanya ada supir, kondektur, dan 2 penumpang lain yang duduk di bagian belakang. Lampu-lampu jalan tampak seperti titik-titik redup di kejauhan ketika bus berhenti di halte dekat jalan hutan. Rani menuruni tangga dengan hati-hati. Angin malam bercampur aroma daun basah menerpa wajahnya. Hutan di hadapannya tampak lebih gelap dari biasanya, seolah hujan menebalkan bayangan pepohonan. Rani menarik napas dalam-dalam dan melangkah. Senter ponsel menyorot jalan yang licin, membuat pantulan air berkilau seperti mata-mata kecil. Suara hujan yang menetes dari daun menambah kesan sunyi. Namun tidak lama, suara lain menyelinap di antara irama alam. Deru motor dari kejauhan pelan mendekat dan berhenti sesaat. Rani menoleh. Di balik tirai hujan tipis, lampu motor berkedip samar. Suara tawa yang ia kenal baik memecah kegelapan. Degup jantungnya berpacu. Kali ini tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ia mempercepat langkah. Tapi suara motor itu kembali menyala, mengikuti dari belakang. Hanya beberapa meter jaraknya, tawa kasar menggema, lebih jelas daripada suara hujan. "Hei Mbak Pabrik, malam-malam begini sendirian aja?" teriak seseorang. Rani menunduk menahan napas. Ia mencoba menenangkan diri. "Jalan terus, jangan tunjukkan takut." Motor itu menyalip perlahan mengitari Rani seperti pemangsa. Satu dari mereka menyalakan rokok. Percikan api kecil menari di udara basah. "Kasihan, dingin-dingin sendirian," ucapnya dengan nada mengejek. "Aku buru-buru pulang." Rani berusaha berkata tegas. Meski suaranya nyaris tenggelam oleh hujan, laki lain tertawa. "Kita temenin gimana?" Tanpa menunggu jawaban, motor kembali melaju pelan, seolah menghalangi jalannya. Rani menoleh ke belakang. 2 motor lain muncul dari gelap. Lampunya redup, menutup jalan keluar. Kepanikan menyergap. Mencari-cari kemungkinan melarikan diri. Namun hutan di kiri kanan hanya menawarkan kegelapan dan suara gemericik air. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, cahaya lampu motor lain muncul. Suara mesin yang lebih keras menembus keheningan. Para pria itu saling pandang, lalu mundur sedikit. Motor yang datang melaju cepat. Seorang pengendara dengan jas hujan gelap menyalakan lampu terang. Cahaya itu menyorot tajam, membuat preman-preman itu memicingkan mata. Tanpa sepatah kata, pengendara itu melintas. Tetapi kehadirannya cukup untuk membuat para lelaki yang mengintai Rani tersudut. "Lain kali aja," gumam salah satu dari mereka. Kemudian motor mereka berbalik. Suara knalpotnya menghilang ke kegelapan. Rani berdiri mematung, napasnya tersengal. Ia menoleh ke arah motor penyelamat yang kini hanya terlihat sebagai bayangan jauh. Tak memperlambat laju, seolah tak sadar telah menyelamatkannya. Hanya kilatan lampu merah belakang yang perlahan hilang di tikungan. Dengan kaki gemetar, Rani melanjutkan perjalanan. Setiap langkah terasa berat, tapi kelegaan perlahan menggantikan ketakutan. Hujan yang menetes di wajahnya seakan menyamarkan air mata yang entah sejak kapan mengalir. Ketika rumahnya akhirnya terlihat, lampu beranda masih menyala. Busari menunggu di balik pintu dengan wajah cemas. "Ya Allah, kenapa basah kuyup begitu?" Lama sekali pulangnya. Rani hanya menggeleng, suaranya tercekat. "Ada orang gangguin," ucapnya pelan. Ibunya terkejut, memeluknya erat. "Kamu harus cerita ke Pak RT besok. Ini bahaya, Nduk." Namun Rani hanya diam, menatap ke arah hutan yang gelap di kejauhan. Bayangan motor tak dikenal yang menolongnya berkelebat di pikirannya. Siapapun dia, malam itu menjadi penyelamat tak terduga. Tapi lebih dari itu, rasa ngeri belum juga pergi. Tatapan-tatapan yang menancap, tawa kasar yang menggema di antara hujan,
dan keheningan hutan setelah mereka menghilang. Semua masih terasa, seperti jejak yang tak mungkin dihapus begitu saja. Malam itu akan selalu menempel di ingatannya, malam yang tak akan ia lupakan, sekalipun ia berusaha melupakannya. Namun pagi yang datang membawa seberkas cahaya seolah menertawakan kecemasan Rani. Matahari menembus sela jendela, menyoroti lantai kayu yang lembab oleh embun. Rani terbangun dengan tubuh yang masih lemas, memandang langit-langit rumah, yang retaknya menyerupai pola tak beraturan, seperti jalur yang tak ada ujungnya. Menggambarkan pikirannya yang masih terjebak di malam sebelumnya, Busari mengetuk pelan pintu kamar. "Rani, sudah siang, sarapan dulu. Kita mau ke pasar sebentar lagi." Suaranya lembut namun terdengar mengandung kekhawatiran. Rani menarik napas panjang sebelum membuka pintu. Matanya sembab, ia tersenyum tipis untuk menenangkan ibunya. "Iya Bu," Rani bangun di meja makan. Aroma sayur lodeh bercampur wangi kayu bakar menyambut. Tapi selera makannya hilang. Sendok di tangannya hanya menorehkan garis-garis di permukaan nasi. Busari menatapnya penuh tanya. "Kamu masih kepikiran yang semalam ya?" Rani mengangguk pelan. "Mereka, orang-orang itu, aku takut Bu, takut ketemu lagi." Busari menatapnya dalam, lalu berkata dengan nada tegas, "Kalau begitu kita lapor Pak RT, harus ada yang jaga jalan itu, tidak bisa dibiarkan." Keputusan itu terdengar masuk akal, namun bayangan tawa para lelaki itu membuat Rani ragu. Bagaimana jika laporan justru memancing mereka? Bagaimana jika mereka tahu ia melapor? Hatinya terbelah antara keberanian dan ketakutan. Siang itu ketika mereka menuju pasar, Rani merasakan tatapan-tatapan aneh dari beberapa orang, seolah cerita tentang kejadian semalam telah beredar. Warga yang mereka kenal sejak lama menatap penuh rasa ingin tahu. Sebagian berbisik pelan. Rani mempercepat langkah, menahan perasaan tak nyaman. Di pasar, suasana ramai biasanya memberi rasa aman. Namun kali ini keramaian terasa seperti topeng tipis yang menutupi ancaman. Di antara kerumunan, Rani melihat dua lelaki muda yang berdiri di sudut, merokok sambil melirik ke arahnya. Tatapan mereka tajam, senyum menyeringai menghantui. Ia tak mengenali mereka, tetapi dada Rani berdebar. Ia menunduk, berpura-pura memilih sayuran Ran. Bisik ibunya, "Kamu lihat mereka juga ya?" Rani mengangguk hampir tak terlihat. Busari meraih tangannya erat-erat. "Kita harus cepat pulang." Sepanjang perjalanan pulang, rasa diawasi tak kunjung hilang. Angin siang berembus membawa suara yang entah dari mana, seperti bisikan ranting patah yang biasa ia dengar di jalan hutan. Padahal mereka tidak melewati jalur itu. Rani menoleh beberapa kali, tetapi tak melihat siapapun, hanya bayangan pepohonan di kejauhan yang bergoyang pelan, seolah memanggil sore menjelang. Rani menimbang apakah harus berangkat kerja malam itu. Ia sempat berpikir untuk izin, namun rasa tanggung jawab dan desakan kebutuhan membuatnya bersiap juga. Ia tak mau terlihat lemah di mata ibunya, dan terutama di mata dirinya sendiri. "Rani yakin mau berangkat? Ibu bisa titip pesan ke mandor," ujar Busari cemas. "Aku bisa, Bu. Aku janji hati-hati." Rani mengenakan jaket tebal dan membawa payung besar. Meski langit tampak cerah, perasaan aneh mengusik. Langit terlalu merah saat senja, seperti bara api yang menetes di cakrawala. Ia mengayuh sepeda menuju halte bus. Matanya terus meneliti sekeliling. Tidak ada yang mengikuti, tapi hawa yang menempel di kulit membuat bulu kuduknya berdiri. Di pabrik, suasana sedikit lebih ramai dibanding kemarin, namun Rani tetap gelisah. Setiap suara tawa kencang di sudut ruangan membuatnya tersentak. Wati memerhatikan sahabatnya itu. "Ran, kamu beneran gak apa-apa? Kalau takut pulang sendiri, aku bisa temenin sampai halte." Rani mengangguk, sedikit lega. "Boleh, makasih Wati." Jam 10 malam, mereka pulang bersama. Hujan tidak turun, tapi hawa lembab dan kabut tipis menutup jalan. Ketika bus berhenti di halte tempat Rani biasanya turun, Wati menawari lagi, "Aku bisa antar kamu sampai rumah." Rani menolak halus. "Gak usah, Wat. Dari sini udah deket kok." Meski takut, ia merasa tidak ingin merepotkan. Langkahnya menyusuri jalan hutan dengan waspada. Cahaya senter ponsel menyoroti jalan setapak yang dikelilingi pepohonan. Sunyi, hanya suara serangga dan angin. Namun beberapa meter kemudian, suara yang sangat ia kenal kembali terdengar. Ranting patah. Langkah samar yang seolah meniru irama kakinya. Rani berhenti. Suara itu ikut berhenti. Ia menelan ludah, menatap sekeliling. Hanya kegelapan dan kabut tipis. Ia melanjutkan langkah lebih cepat. Suara itu kembali, lebih jelas,
Seperti ada yang sengaja mengikuti siapa di sana. Suaranya bergetar, mencoba tegas tidak ada jawaban, hanya bisikan angin. Sekejap kemudian bayangan bergerak di antara pepohonan di sisi kanan. Sosok hitam, mungkin manusia, mungkin hanya permainan cahaya. Rani menahan napas, jantungnya berpacu liar. Ia mempercepat langkah, hampir berlari. Bayangan itu seperti mengikuti, bergerak sejajar di balik batang-batang pohon. Ketika lampu rumahnya mulai terlihat di ujung jalan, langkah Rani semakin cepat. Ia hampir terjatuh ketika kakinya tersandung akar. Dengan sisa tenaga, ia menembus gerbang rumah. Pintu langsung dibuka oleh Bu Sari yang ternyata menunggu. Ya Allah, Rani, kenapa lari-lari begitu? Rani menutup pintu rapat, menahan napas. Ada yang ngikutin, Bu, di hutan tadi. Bu Sari menatapnya lekat, wajahnya pucat. Kita nggak bisa diam, Nduk. Besok kita lapor, harus. Malam itu mereka duduk berdua di ruang tengah. Lampu tetap menyala meski biasanya dimatikan untuk menghemat listrik. Rani menatap jendela, dan di balik kegelapan pekarangan, seolah ada sepasang mata yang memantulkan cahaya lampu. Ia mengedipkan mata, dan bayangan itu menghilang begitu saja. Tidur menjadi hal yang mustahil. Setiap detik, Rani merasa seolah dinding kayu rumahnya tak cukup tebal untuk menahan sesuatu yang mengintai di luar sana. Hingga dini hari suara ranting patah terdengar samar dari arah hutan, membuatnya yakin ancaman itu belum pergi di lubuk hatinya. Ketakutan bercampur firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan, seperti jejak yang mengendap. Semakin pekat, semakin sulit dihapus. Dan ia tahu, malam-malam berikutnya hanya akan semakin gelap. Keyakinan itu menempel seperti kabut dingin, mengiringi setiap detak jantung Rani ketika fajar akhirnya merekah. Matahari memang muncul tetapi sinarnya terasa pucat, tak mampu menembus awan kelabu yang menggantung. Suara ayam jantan dan denting panci di dapur tak berhasil mengusir bayangan malam yang masih mengekori pikirannya. Bu Sari sudah menunggu di meja makan, wajahnya serius. Hari ini kita ke rumah Pak RT, Nduk. Ibu sudah janji mau lapor. Rani diam. Tangannya memutar sendok di atas mangkuk bubur yang masih mengepul. Kenangan tentang tatapan di balik pepohonan, tentang suara ranting yang patah, menyesaki dadanya. Kalau mereka balas dendam, Bu? Suaranya nyaris berbisik. Lebih berbahaya kalau kita diam, tegas ibunya. Jalan itu bukan cuma kamu yang lewati. Bisa saja ada orang lain yang jadi korban. Akhirnya Rani mengangguk. Setelah membereskan dagangan, mereka berjalan menuju rumah Pak RT. Jalan desa yang biasanya ramai pagi itu terasa aneh. Orang-orang menatap, sebagian berbisik. Rani menunduk, merasa setiap langkahnya diawasi. Pak RT, pria parubaya yang bijaksana, mendengarkan dengan dahi berkerut. Kita perlu ronda malam, ujarnya kemudian. Tapi kalian juga harus hati-hati. Jangan lewat jalan hutan sendiri sampai masalah ini selesai. Rani menghela napas lega, meski hanya sedikit. Usul itu terdengar menenangkan, tapi hatinya tetap gelisah. Ia tahu harus tetap bekerja malam ini. Uang lembur tak bisa ia tinggalkan begitu saja. Dan entah mengapa, rasa penasaran tentang siapa pengendara misterius yang sempat menolongnya beberapa malam lalu terus menghantui pikirannya, memberi secercah harapan yang tak bisa ia jelaskan. Siang berganti sore, langit berwarna oranye redup, seperti bara api yang hampir padam. Rani berangkat ke pabrik lebih awal, berharap pulang lebih cepat. Namun rencana tak seindah kenyataan. Pesanan mendadak menuntut lembur. Ia menatap jam dinding dengan hati berat ketika jarum panjang melewati angka 10. Di luar, angin malam mengibaskan daun jendela. Ketika Rani menunggu bus terakhir, hanya ada 2 orang lain di halte. Seorang bapak tua dan seorang anak muda yang sibuk dengan ponselnya. Rani menatap jalan yang memanjang ke arah hutan. Kabut tipis mulai turun, seolah menggambar tirai di udara. Bus datang terlambat. Ketika akhirnya berhenti, penumpang menurun satu persatu. Rani turun di halte kecil seperti biasa. Namun kali ini, jalanan begitu sepi. Lampu jalan yang biasanya menyala redup malah padam sepenuhnya, meninggalkan kegelapan yang nyaris sempurna. Ia menyalakan senter ponsel. Cahaya kecil itu menembus kabut, memantul di dedaunan basah. Suara malam terasa lebih keras, derik serangga, gesekan ranting, dan langkah kaki lain. Rani berhenti, jantungnya berdegup kencang. Langkah itu berhenti pula. Ia menoleh cepat, hanya mendapati kabut yang menebal seperti dinding putih yang bergerak pelan. Siapa di sana? Suaranya parau, menggema tanpa jawaban. Ia mempercepat langkah. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara motor. Bukan satu, tapi beberapa.
Derumnya berat dan tak terburu-buru. Seolah sengaja dibiarkan bergema, Rani menoleh. Lampu motor muncul seperti mata binatang dari kegelapan. 4 siluet lelaki perlahan terlihat. Tawa kasar mereka menusuk malam. Siapa yang jalan sendirian? Salah satu dari mereka bersuara dingin dan penuh niat jahat. Rani menelan ludah, kakinya kaku. Saya mau pulang, tolong beri jalan. Mereka tertawa. Kamu yang kemarin ya? Sok berani pulang malam sendiri. Rani mundur setapak demi setapak. Jalan setapak di belakangnya menyempit. Hanya hutan yang menunggu. Jangan ganggu saya, katanya berusaha terdengar tegas. Motor itu bergerak melingkar mengepung. Salah satu dari mereka menyalakan rokok. Percikan api kecil menari di kabut. Kita cuma mau kenalan, ujarnya. Nada suaranya mengejek. Rani memutar tubuh, mencari celah untuk lari. Tapi jalan sudah tertutup. Tolong, teriaknya. Suara itu pecah di telan malam. Tidak ada jawaban. Hanya tawa mereka yang semakin keras. Motor mendekat, knalpotnya menggeram. Gak ada yang bakal nolong kamu malam ini, kata pria yang memimpin. Suaranya bagai racun. Pikiran Rani berpacu. Mencari jalan keluar. Hutan di kiri kanan terlihat pekat. Namun satu-satunya pilihan hanyalah lari. Ia menoleh sekejap, melihat celah di antara pepohonan, dan tanpa pikir panjang ia berlari ke arah itu. Kejar, teriak seseorang. Langkah kakinya menghantam tanah basah, dedaunan berdesir. Napasnya memburu. Jantungnya seperti hendak pecah. Di belakang, suara langkah berat dan tawa keji mengejar. Cabang-cabang pohon mencakar lengannya. Meninggalkan goresan perih, Rani menoleh sekilas, melihat cahaya lampu senter mereka yang menari-nari semakin dekat. Ia menahan tangis, memaksa kakinya melaju, namun tanah licin mengkhianati. Kakinya terpeleset, tubuhnya terjerembab ke lumpur dingin. Tawa kasar itu semakin dekat, dapat dia. Rani bangkit mencoba berlari lagi, tetapi tangan kasar sudah menahan bahunya. Ia berteriak, suaranya pecah dalam kegelapan. Tolong, tolong. Hutan tak menjawab, hanya suara burung malam yang terbang kaget dan derik serangga yang tak peduli. Dunia seolah menutup mata, diam. Bentak salah satu dari mereka. Tangan lain meraih pergelangan tangannya, menarik paksa. Rani meronta, berusaha melepaskan diri. Ia merasakan dinginnya tanah, bau anyir dedaunan, dan ketakutan yang menelan seluruh dirinya. Dalam detik-detik yang terasa abadi itu, Rani hanya bisa berdoa dalam hati. Suaranya tenggelam dalam isakan, "Ya Tuhan, selamatkan aku." Namun malam semakin pekat, dan hutan menelan setiap teriakan. Lampu-lampu senter berputar liar. Bayangan para lelaki itu mengabur bersama kabut yang menebal. Dan di balik semua itu, kegelapan yang tak mengenal belas kasihan menutup setiap jalan pulang. Lalu hutan kembali sunyi, seolah menelan seluruh jejak keberadaan Rani bersama dengusan napas para pemburunya. Angin malam hanya menyisakan aroma tanah basah dan dedaunan yang diremas, seperti saksi bisu tragedi yang baru saja terjadi. Bulan yang semula tertutup kabut perlahan muncul, menyoroti ranting patah dan jejak kaki yang berserakan, tetapi tak ada seorang pun yang melihatnya. Keesokan paginya, matahari memanjat perlahan di ufuk timur. Desa kecil itu memulai hari seperti biasa, tetapi udara yang menyelimutinya terasa berbeda. Lebih dingin dan berat. Busari menunggu di depan rumah. Pandangannya tertuju pada jalan setapak yang mengarah ke halte bus. Sejak fajar ia menahan kegelisahan. Malam tadi Rani tidak pernah pulang. Ia semula berpikir anaknya mungkin menginap di rumah Wati, tapi pesan yang ia kirim tidak kunjung dibalas. Pagi menjelang siang, rasa cemas itu berubah menjadi ketakutan yang nyata. Busari mendatangi rumah sahabat Rani, menanyakan kabar, dan mendapat jawaban yang membuat lututnya goyah. Wati tidak tahu apa-apa. Kabar hilangnya Rani menyebar cepat. Beberapa tetangga berkumpul di halaman rumah. Wajah mereka tegang. Pak RT memimpin rombongan kecil untuk mencari ke jalan hutan. Mungkin terjatuh atau pingsan, katanya. Mencoba menenangkan, meski matanya menunjukkan kekhawatiran, mereka menelusuri jalan yang Rani lalui setiap malam. Setapak sempit dengan pepohonan yang rimbun, matahari menembus sela dedaunan, menciptakan bayangan yang bergerak seperti siluet makhluk lain. Di beberapa titik, ranting patah dan bekas injakan kaki terlihat jelas, seolah ada perkelahian atau pergumulan. Ini jejak sepatu perempuan, ucap salah satu warga. Menunduk memperhatikan tanah yang basah, ada juga bekas gesekan di lumpur, tanda seseorang diseret. Busari menutup mulutnya, menahan isak. Mereka menyisir lebih jauh ke dalam hutan. Semakin dalam, udara semakin lembab. Bau anyir samar mulai tercium.
Pak RT mengangkat tangan, memberi isyarat untuk berhenti. "Kita jangan gegabah, kita lapor polisi," katanya dengan suara berat. Sore itu, aparat desa dan polisi setempat datang membawa anjing pelacak, garis polisi dipasang, dan warga dilarang mendekat. Bu Sari hanya bisa duduk di pinggir jalan, menatap kosong ke arah pepohonan yang kini terasa seperti gerbang menuju neraka. Pencarian berlangsung hingga malam. Suara gonggongan anjing dan percakapan para petugas bergema di antara rimbun daun. Namun hasilnya nihil. Tidak ada tubuh, tidak ada tanda Rani selain jejak yang berakhir di kegelapan. Malam pun turun, desa menjadi lautan bisik-bisik. Anak-anak dilarang keluar rumah. Para ibu menutup jendela lebih awal. Di warung kopi, para lelaki berdebat pelan, menceritakan dugaan-dugaan liar. Perampok, makhluk halus, bahkan pesugihan. Semua kemungkinan dibicarakan, kecuali kebenaran yang tak sanggup mereka hadapi. Bu Sari tak tidur semalam suntuk. Di ruang tengah, ia duduk dengan lampu tetap menyala, menatap pintu yang tetap tertutup. Setiap suara angin membuatnya menoleh, berharap keajaiban. Tapi hanya sunyi yang datang, sunyi yang menggema lebih keras daripada teriakan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat seperti air lumpur. Polisi terus menyisir hutan, menanyai warga, namun petunjuk semakin sedikit. Hanya Wati yang bersikeras menceritakan tentang ancaman preman-preman yang sering mengganggu Rani. Polisi mencatat, menatap serius, tapi belum ada yang ditangkap. Di tengah kebekuan itu, cerita lain mulai beredar. Para pengendara malam mengaku melihat sosok perempuan berdiri di tepi jalan hutan. Rambutnya tergerai, bajunya basah, wajahnya tak jelas, namun mata merah menyala dalam gelap. Sebagian mengira itu hanya bayangan dari rasa takut. Namun kesaksian datang dari banyak orang, dengan cerita yang nyaris sama. 2 malam setelah hilangnya Rani, seorang sopir truk yang melintas berhenti mendadak karena melihat wanita muda melambai di tengah jalan. Saat ia keluar untuk menolong, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan udara dingin dan bau tanah basah. Sopir itu pulang dengan tubuh menggigil, dan keesokan paginya ia jatuh sakit demam tinggi. Desa menjadi kian resah. Pak RT mencoba menenangkan warganya. "Jangan percaya gosip, itu hanya bayangan. Pikiran kita yang sedang takut." Tapi suaranya sendiri terdengar ragu. Bu Sari semakin tenggelam dalam duka dan firasat. Setiap malam ia bermimpi Rani berdiri di bawah pohon besar di dalam hutan. Wajahnya pucat, bibirnya seolah hendak mengatakan sesuatu. Ketika Bu Sari terbangun, udara di kamarnya selalu dingin, seolah mimpi itu meninggalkan jejak nyata. Di warung kopi, cerita berkembang. Beberapa lelaki bercerita tentang arwah gentayangan yang marah. Mereka mengaitkan dengan suara-suara aneh di malam hari. Tangisan samar, bisikan di telinga, langkah kaki yang mengikuti tanpa wujud. Sebagian menertawakan, sebagian lagi beristighfar dengan wajah pucat. Namun kisah paling menggetarkan datang dari 2 pemuda yang nekat melewati jalan hutan setelah larut malam. Mereka mengaku melihat kabut tebal yang muncul tiba-tiba, dan di dalam kabut itu tampak siluet perempuan. Ketika mereka mendekat, sosok itu menoleh, menampakkan mata yang bersinar merah seperti bara. Salah satu dari mereka langsung jatuh pingsan, yang lain berlari pulang tanpa menoleh. Kabar itu menyebar seperti api. Jalan hutan kini benar-benar ditinggalkan. Bus malam yang biasa melewati jalur tersebut memilih rute lain. Warga mendirikan pos ronda, menyalakan api unggun, dan menabuh kentongan setiap jam. Seolah bunyi kayu bisa mengusir sesuatu yang jauh lebih tua dari rasa takut manusia, tapi teror itu tidak berhenti. 3 hari setelahnya, 2 lelaki yang dikenal sebagai preman kampung ditemukan tergeletak di tepi hutan dengan luka memar dan wajah penuh ketakutan, seakan melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka masih hidup, namun tidak sanggup berkata-kata, hanya menatap kosong dengan mata lebar. Pak RT memerintahkan semua orang tetap di rumah setelah senja, namun setiap malam suara-suara itu tetap datang. Bisikan samar, langkah kaki di atap, dan tangisan yang kadang terdengar jelas, kadang hanya seperti mimpi. Bu Sari semakin yakin, Rani belum benar-benar pergi. Ada sesuatu yang tertinggal di hutan, sesuatu yang menolak diam. Dalam kesunyian yang menjerat desa, ia mulai berbisik di doa malamnya. Bukan hanya memohon keselamatan, tetapi juga berbicara seolah Rani mendengarnya. "Kalau itu kamu, nak, pulanglah, jangan sendirian di sana." Namun jawaban yang datang hanyalah angin dingin yang merayap dari arah hutan, membawa aroma tanah basah yang sama. Aroma sunyi yang tersisa dari malam ketika dunia menelan Rani tanpa jejak. Namun dari kesunyian itu sesuatu yang lain mulai tumbuh.
Sesuatu yang bukan hanya sunyi malam itu, Busari kembali terduduk di ruang tengah dengan lampu minyak menyala redup. Doa yang ia ucapkan terasa menggantung di udara, tidak lagi sekadar permohonan, melainkan panggilan yang menembus batas. Angin yang merayap dari arah hutan seolah menjawabnya dengan bisikan samar. Nyaris seperti suara anaknya sendiri. Bulir dingin merambati kulitnya, tetapi ia tidak bergeming. Di hutan, kabut turun lebih pekat daripada malam-malam sebelumnya. Pohon-pohon menjulang bagai tiang raksasa yang menahan langit. Di antara akar-akar yang terjal, bayangan bergerak seperti garis kabut yang menari, tetapi punya arah. Dari kegelapan, samar-samar terlihat siluet seorang gadis. Rambutnya tergerai panjang, wajahnya pias diterpa cahaya bulan yang merayap di sela ranting. Itu Rani, atau sesuatu yang menyerupainya. Matanya tidak lagi memantulkan cahaya kehidupan. Ada bara merah redup yang berkilat di balik pandangannya. Seperti bara arang yang tertiup angin, tanah basah di bawah kakinya bergetar pelan setiap kali ia melangkah, meninggalkan jejak air yang menguap cepat seolah panas. Di warung kopi yang kini sepi, Padarto dan beberapa warga ronda menyalakan api unggun. Mereka bercerita dengan suara lirih, membicarakan kejadian aneh yang menimpa dua preman yang ditemukan pingsan di tepi hutan. Salah satunya Seno masih tak bisa bicara dan hanya menatap kosong. Satu lagi Rojak, terbangun dalam ketakutan. Matanya sayu namun suaranya bergetar ketika berbisik. Dia datang untuk kami. Matanya merah, seperti api. Padarto merinding. Siapa dia? Tanyanya. Rojak hanya menggeleng, tetapi di sudut matanya ada air yang tak tertahan. Dia, Rani, ucapnya pelan, hampir tidak terdengar, lalu menutup mata rapat-rapat. Cerita itu menyebar secepat api di rumput kering. Desa pun diliputi ketakutan yang lebih dalam. Jalan hutan kini benar-benar ditinggalkan. Bahkan siang hari orang enggan melintas. Pasar menjadi sepi. Warung kopi kehilangan suara tawa. Ketakutan menjelma dinding tak kasat mata yang menekan dada setiap orang. Malam berikutnya, suara gonggongan anjing menggema jauh di dalam hutan. Beberapa pemuda ronda melihat kabut putih bergulung mendekat seperti lautan yang bergerak sendiri. Dari dalam kabut terdengar suara langkah ringan, tap, tap, tap teratur, lambat, tetapi mendekat. Mereka menyorotkan senter. Dan di antara pohon-pohon, tampak sosok perempuan berdiri tegak, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, bajunya sobek dan basah, dan dari kakinya menetes air yang seolah tak habis. Ketika cahaya senter mengenai matanya, merah itu menyala seperti bara. Pemuda-pemuda itu terpaku, salah satu dari mereka menjatuhkan senter. Dan saat cahaya lampu terputus, sosok itu lenyap begitu saja, hanya menyisakan aroma tanah basah dan hawa dingin yang menusuk tulang. Keesokan paginya, Pak RT mendapati pintu pos ronda terbuka lebar, dan kayu kentongan tergeletak di tanah. Tidak ada tanda perlawanan, hanya kabut tipis yang belum sirna dan embun yang membeku di dedaunan. Sementara itu, Busari semakin larut dalam mimpi-mimpi ganjil. Setiap malam, ia kembali melihat Rani berdiri di bawah pohon besar di tengah hutan. Kali ini bibir Rani bergerak lebih jelas. "Ibu, jangan takut, aku di sini." Suara itu terdengar seolah berasal dari dalam dada Busari sendiri, membuatnya terbangun dengan jantung berdegup kencang. Wati pun mulai diteror mimpi yang sama dalam tidurnya. Ia melihat Rani duduk di tepi jalan hutan, menatapnya dengan tatapan yang hampa. "Mereka akan membayar," bisik Rani dengan suara yang tak sepenuhnya milik manusia. Ketika Wati terbangun, udara kamar dingin dan basah, dan lantai di dekat jendela meninggalkan bekas tapak kaki kecil yang mengarah keluar. Hari demi hari peristiwa aneh menumpuk. Ayam-ayam desa mati mendadak, pohon pisang di dekat rumah para preman rebah tanpa sebab, dan suara tangisan samar terdengar dari hutan setiap menjelang subuh. Beberapa orang mengaku mendengar namanya dipanggil lembut. Ketika mereka melintas di dekat jalan hutan, seolah-olah hutan itu sendiri mengenal mereka. Pak RT mencoba menenangkan semua orang dengan doa bersama dan menyalakan obor di 4 penjuru desa, namun rasa takut tak kunjung reda. Setiap orang tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar hantu. Ada amarah yang hidup, amarah yang menuntut balas. Rojak yang sempat tersadar akhirnya bicara lebih banyak. Ia mengaku bahwa pada malam hilangnya Rani, ia dan teman-temannya memang mengikuti gadis itu. Mereka berniat menakut-nakuti, tapi kabut turun begitu cepat dan tebal. "Kami dengar teriakan," katanya dengan suara serak. Tapi itu bukan hanya suara dia. Seperti ada yang lain di sana, lebih tua, lebih gelap. Warga menatapnya dengan ngeri. Tidak ada yang berani menanyakan lebih jauh.
Tetapi dalam hati mereka paham, hutan itu tidak hanya menelan Rani, ia juga membangunkan sesuatu yang sudah lama tidur. Pada malam ketujuh setelah hilangnya Rani, kabut kembali turun. Kali ini menyelimuti seluruh desa, lampu-lampu padam tanpa sebab, anjing-anjing melolong panjang, dari arah hutan terdengar suara nyanyian lirih, melodi yang asing namun terasa akrab. Busari berdiri di depan pintu, hatinya berdegup kencang di tengah kabut. Ia melihat bayangan seorang gadis mendekat, wajahnya samar, tetapi Busari mengenalnya tanpa ragu. Rani, bisiknya. Sosok itu berhenti beberapa langkah dari rumah, matanya merah menyala, namun senyum tipis terukir di bibir pucatnya. "Ibu, jangan takut." Suara itu menggema tanpa gerakan bibir, menembus pikiran Busari. "Aku akan melindungi, tapi mereka harus merasakan apa yang aku rasakan." Busari terisak, tak mampu bergerak. Kabut di sekitar mereka berputar seperti pusaran air. Dari jauh, suara teriakan pria terdengar, teriakan penuh ketakutan yang memecah keheningan malam. Sosok Rani menoleh, matanya berkilat, dan dalam sekejap kabut menelan tubuhnya hingga hilang sama sekali. Jeritan itu semakin dekat, diikuti suara langkah tergesa dan dentingan benda logam jatuh. Warga yang keluar dari rumah hanya melihat bayangan kabut bergerak cepat menuju jalan hutan, diiringi suara napas terengah dan rintihan panik. Di tengah malam yang diselimuti kabut tebal, desa menyadari satu hal. Rani, atau apapun yang kini membawa namanya, tidak hanya kembali, ia bangkit dengan dendam yang tak bisa dihentikan. Dan hutan, saksi bisu segala dosa, menjadi sekutu yang setia bagi amarahnya. Ketakutan bukan lagi sekadar bisik-bisik di warung kopi. Ia telah menjadi kenyataan yang merayap di setiap rumah, menunggu pintu yang terbuka, menunggu jiwa-jiwa yang menanggung hutang lama. Desa itu kini hidup dalam bayang-bayang dendam, dan malam-malam berikutnya akan menjadi ujian bagi keberanian atau kesalahan mereka yang pernah menyepelekan sunyi yang tersisa. Namun ternyata, malam ujian itu datang lebih cepat daripada yang dibayangkan siapapun. Kabut turun sebelum matahari benar-benar tenggelam. Biasanya, remang jingga senja masih memberi warna pada puncak pohon. Tetapi sore itu langit seakan diliputi tirai abu-abu. Angin berputar pelan, membawa aroma tanah basah bercampur wangi aneh, seperti bunga kenanga yang layu. Di setiap sudut rumah, pintu-pintu kayu diganjal dan lampu minyak dinyalakan. Namun cahaya kecil itu terasa tak berdaya di hadapan gelap yang merayap dari hutan. Pak Darto yang memimpin ronda malam berdiri di balai desa, menatap ke arah jalan hutan. Malam ini tak seperti biasanya, gumamnya. Beberapa pemuda yang menemaninya saling pandang, mata mereka mencerminkan ketakutan yang sama. Mereka mendengar kabar bahwa dua preman lain, Doni dan Bo, tak terlihat sejak kemarin. Hanya sepeda motor mereka ditemukan tergeletak di pinggir jalan hutan, kunci masih menempel. Tidak ada jejak pertarungan, hanya lumpur yang menelan bekas roda. Ketika malam kian larut, gonggongan anjing terdengar bertalu-talu dari berbagai arah. Awalnya jauh, kemudian semakin dekat, seperti lingkaran yang menutup rapat. Suara itu disusul denting halus, bagai gelang logam yang dipukul lembut. Ronda saling berpandangan, tak ada yang bergerak. Denting itu kemudian berubah menjadi nada panjang, seperti nyanyian seorang perempuan yang menyayat hati. Di rumah panggung kecil di tepi desa, Busari memeluk guling erat-erat. Ia sudah lama tak bisa tidur, tubuhnya diliputi campuran cemas dan rindu. Suara nyanyian itu merambat melalui papan lantai, seolah datang dari bawah rumah. "Rani," bisiknya tanpa sadar. Di luar, kabut menebal menelan cahaya lampu minyak wati. Yang malam itu menumpang tidur di rumah Busari, juga terjaga. "Bu, dengar tidak?" Suaranya bergetar. Busari mengangguk pelan. "Dia ada di luar," ucapnya lirih. Entah kepada Wati atau kepada dirinya sendiri. Di warung kopi yang sudah tutup, dua preman yang tersisa, Surya dan Lukman, berusaha menenangkan diri dengan minum. Mereka tahu kabar tentang kawan-kawan mereka yang hilang. Tetapi ego membuat mereka tetap duduk. "Itu cuma orang kampung yang ketakutan," kata Surya. Meski suaranya terdengar lebih seperti menipu diri. "Kalau memang arwah, mana bisa sentuh kita?" Belum sempat Lukman menimpali, pintu warung bergoyang keras seolah diterpa angin kencang. Lampu bohlam di atas meja berkedip 3 kali lalu padam. Dalam kegelapan pekat terdengar suara langkah kaki ringan, pelan namun pasti, mendekati mereka. Jantung Lukman berdetak kencang. "Siapa itu?" teriaknya, suaranya pecah. Dari celah jendela, kabut putih masuk seperti air mengalir. Di dalam kabut,
Siluet seorang perempuan muncul. Tubuhnya samar namun mata merahnya menyala terang seperti bara yang tertiup. Rambut panjangnya berkibar seolah ditiup angin yang hanya ada di sekelilingnya. "Rani," Surya bergumam. Bukan lagi teriakan, melainkan pengakuan yang tenggelam dalam ngeri. Sosok itu tidak bicara. Ia hanya mengangkat tangan, dan udara di ruangan seketika membeku. Gelas di meja pecah sendiri. Pecahannya beterbangan seperti dilemparkan dari segala arah. Lukman berteriak, mencoba berlari. Tetapi pintu warung menutup dengan dentuman keras. Suara nyanyian lirih kembali terdengar. Kini bercampur bisikan tak terbaca. Pak Darto dan para ronda mendengar teriakan itu dari kejauhan. Mereka berlari ke arah warung dengan obor di tangan. Namun kabut begitu tebal hingga jarak pandang hanya sejengkal. Suara-suara itu menuntun mereka. Namun setiap langkah terasa seperti terjebak dalam lingkaran yang sama. "Kita tidak bergerak," kata salah satu pemuda panik. "Kita hanya berputar-putar." Di dalam warung Surya terjatuh berlutut. Sosok Rani melangkah perlahan mendekatinya. Mata merahnya berkilau dan ketika ia menatap Surya, kilasan peristiwa malam itu muncul di benak pria itu. Hutan gelap, tawa mereka, jeritan Rani. Rasa sakit menekan dadanya, seolah tulang rusuknya remuk. Surya memohon ampun, air mata bercampur keringat dingin. Namun Rani hanya menunduk dan kabut seolah menelan tubuhnya, meninggalkan Surya sendirian. Atau begitulah pikirnya. Tiba-tiba udara di sekitarnya menjadi sangat berat. Lukman yang tadi berdiri kini terhempas ke dinding tanpa terlihat apa yang mendorongnya. Jeritannya menggema memantul ke segala arah. Surya menutup telinga, tapi suara itu seakan datang dari dalam kepalanya sendiri. Ketika Pak Darto dan para ronda akhirnya berhasil menembus kabut dan masuk ke warung, mereka hanya menemukan ruangan kosong, meja terbalik, pecahan kaca berserakan, dan lantai basah seolah disiram embun yang berlebihan. Tidak ada tanda-tanda Surya maupun Lukman, hanya bau wangi kenanga yang menusuk hidung. Kabar hilangnya dua preman terakhir itu menyebar cepat. Desa kini benar-benar dikuasai ketakutan. Para orang tua menasihati anak-anak agar tidak keluar rumah meski siang. Pedagang pasar enggan lewat jalan hutan, meski harus menempuh rute 2 kali lebih jauh Bu Sari. Di balik kesedihannya, merasakan perasaan yang sulit dijelaskan, ada rindu yang terus meronta, tetapi juga rasa lega yang samar. Dalam doa malamnya, ia kembali mendengar suara Rani. "Ibu, jangan cemas, aku hanya menuntut keadilan. Aku akan tenang ketika semuanya selesai." Malam terus berganti, tapi kabut tak kunjung hilang. Pohon-pohon di pinggir hutan bergetar tanpa angin. Beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan berdiri di tikungan jalan setiap menjelang fajar. Mereka yang menatapnya lebih lama mengatakan mata sosok itu seperti bara merah yang menyala di dalam mimpi, terus menghantui bahkan ketika terjaga. Pak RT mengundang seorang kiai dari desa seberang untuk memimpin doa tolak bala. Namun bahkan sang kiai, setelah menapakkan kaki di perbatasan hutan, merasakan hawa aneh yang menekan dada. "Ada amarah di sini," katanya lirih. "Ini bukan sekadar arwah. Ini dendam yang diberi kekuatan oleh tanah yang sudah lama haus keadilan." Ketika kiai mencoba menancapkan tongkat doa di tanah, angin bertiup kencang mendadak, hampir merobohkan obor yang mereka bawa. Dari kejauhan terdengar suara nyanyian perempuan. Merdu namun menusuk, kiai menatap ke arah suara itu dengan alis berkerut, kemudian menunduk. "Kita tidak bisa memaksanya pergi," ucapnya. "Keadilan harus ditegakkan oleh manusia sebelum arwahnya bisa damai." Perkataan itu menambah beban di dada setiap orang. Mereka tahu para pelaku kini hilang satu persatu, dan tak seorang pun berani memastikan apakah mereka masih hidup. Tetapi di balik ketakutan ada pengakuan diam-diam. Keadilan, meski datang dengan cara yang tak wajar, memang sedang berjalan menjelang subuh. Kabut menipis perlahan, namun rasa dingin dan wangi kenanga tetap tertinggal, menempel di udara desa seperti janji yang belum selesai. Di ambang fajar itu Bu Sari berdiri di teras rumahnya, memandang jalan hutan yang basah. Dalam keheningan, ia mendengar suara lembut memanggil, nyaris seperti hembusan napas. "Ibu." Sebentar lagi, Bu Sari memejamkan mata. Di kejauhan, suara ayam berkokok, namun hawa malam masih menggantung berat. Ia tahu semuanya belum berakhir, Rani belum selesai. Malam-malam panjang masih menunggu, dan dendam yang membara itu belum menemukan titik akhir. Di benak Bu Sari, kata-kata samar itu terus menggema, menempel di setiap napas, seakan menjadi janji yang tak bisa diabaikan. Fajar menyingsing, tetapi bayangan malam tetap terasa menempel di udara.
Embun di dedaunan memantulkan cahaya pucat, dan di antara kabut tipis sisa malam, Busari menatap jalan hutan yang basah. Hatinya berdesir, seperti ada langkah-langkah yang mengintai meski pagi telah datang. Ia memeluk syal di bahunya lebih erat, lalu menoleh ketika mendengar ketukan di pintu. Wati berdiri di ambang, wajahnya lelah dan pucat. "Bu, aku tidak bisa tidur," ucapnya pelan. "Mimpinya datang lagi, Rani." Dia bilang sebentar lagi. Suaranya nyaris tak terdengar, namun cukup membuat bulu kuduk Busari meremang. Mereka duduk berdua di dapur, menyeruput teh yang sudah tak panas. Di tengah kesunyian itu, Pak Darto tiba-tiba datang, membawa kabar yang mengguncang. "Kami menemukan sesuatu," katanya dengan napas terengah. "Kalian harus ikut melihat." Di pinggir hutan, sekelompok warga telah berkumpul. Di antara akar pohon besar yang sebelumnya tertutup semak, tanah tampak teraduk. Aroma lembab bercampur anyir menusuk hidung. Seorang pemuda yang menggali lebih dalam tiba-tiba menjerit. Dari tanah yang gembur, mereka menemukan potongan kain pabrik, seragam kerja Rani, terkubur bersama tulang belulang yang masih berlumur tanah basah. Busari menutup mulut, lututnya hampir lemas. Wati memeluk bahunya menahan tangis. Semua orang terdiam. Hanya desis angin dan bisik-bisik pohon yang terdengar. Pak Darto menunduk dalam, suaranya bergetar. Ini harus segera dilaporkan. Kita tidak bisa diam lagi. Desa yang selama berminggu-minggu dikuasai ketakutan kini diguncang oleh kenyataan pahit. Kematian Rani bukan lagi sekadar desas-desus, tetapi bukti nyata di hadapan mata. Polisi dipanggil dari kota, dan garis kuning dipasang di sekitar hutan. Namun bahkan para petugas yang datang tak bisa mengabaikan hawa aneh yang menyelimuti tempat itu. Kabut tipis yang tak kunjung sirna meski matahari sudah tinggi. Di balai desa, penyelidikan dimulai. Warga dipanggil satu persatu untuk memberi keterangan. Pak RT, Pak Darto, dan beberapa pemuda ronda menceritakan tentang hilangnya para preman yang dulu sering nongkrong di warung kopi dekat hutan. Mereka menyebut nama-nama yang kini tak terlihat. Surya, Lukman, Doni, Bo, Seno, semua lenyap tanpa jejak. Seorang polisi muda mengernyit. "Tidak ada laporan orang hilang resmi?" Tanyanya Pak Darto menggeleng. "Mereka orang jalanan. Tidak ada keluarga di sini." Keterangan itu hanya menambah keanehan. Warga lain menambahkan cerita tentang kabut aneh, suara nyanyian, dan sosok perempuan bermata merah yang kerap muncul di tikungan jalan. Polisi saling pandang. Sebagian menahan tawa tidak percaya. Sebagian lain justru pucat mendengarnya. Sementara itu, Busari duduk terdiam di sudut balai desa, genggaman Wati erat di tangannya. Dalam pikirannya, suara Rani kembali berbisik. "Ibu, keadilan, hampir selesai." Sore harinya, penyelidikan mengarah pada warung kopi yang telah lama kosong. Lantai kayunya penuh bekas goresan. Seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Polisi menemukan ceceran kecil bercak darah di sudut ruangan. Meski tidak jelas milik siapa, jejak sepatu yang tak beraturan mengarah ke dalam hutan, namun terhenti begitu saja di tengah jalan setapak yang berlumut. Ketika malam tiba, kabut kembali turun, kali ini lebih pekat. Desa seolah terbungkus kain abu-abu yang menelan setiap cahaya lampu. Warga berkumpul di rumah masing-masing, menutup rapat jendela dan pintu. Suara gonggongan anjing menggema seperti malam-malam sebelumnya, tetapi kini disertai denting logam yang berulang, seperti bel kecil yang dipukul dari kejauhan. Di rumah Busari, ketukan lembut terdengar di pintu meski tak seorang pun di luar. Wati menahan napas, matanya melebar. Ketukan itu datang lagi. Kali ini di jendela, lalu di dinding, seperti tangan-tangan tak terlihat yang menelusuri rumah. Busari berdiri, tubuhnya gemetar. Namun entah mengapa ia tidak merasa takut. "Aku tahu itu kamu, Nak," bisiknya. "Apa yang kau inginkan sekarang?" Suara lembut menjawab dari balik dinding, seolah menembus kayu dan udara sekaligus. "Ibu, maafkan aku, ini bukan hanya tentangku, hutan ini." Marah, Wati menatap Busari dengan ngeri, tapi Busari hanya menutup mata. "Kalau begitu, tenanglah Rani. Kebenaran sudah terlihat." Di luar, angin bertiup kencang, membawa serta aroma kenanga yang semakin pekat. Daun-daun berjatuhan, menciptakan suara lirih yang menyerupai bisikan. Ketika mereka membuka mata, kabut di depan rumah bergulung, membentuk siluet seorang gadis. Rani berdiri di sana, rambutnya tergerai, wajahnya pucat seperti bulan. Namun mata merah yang dulu menyala kini meredup menjadi cahaya lembut. "Ibu, terima kasih." Suaranya terdengar jelas, meski bibirnya nyaris tak bergerak. "Mereka sudah mendapat bagian mereka. Aku akan pergi ketika semuanya benar-benar selesai."
Busari menahan air mata. "Jangan pergi tanpa Damai, nak." Rani tersenyum tipis. "Damai datang setelah kejujuran, masih ada yang harus mengakui." Lalu sosoknya perlahan memudar bersama kabut, meninggalkan hanya aroma kenanga yang menggantung lama. Keesokan harinya, polisi menemukan petunjuk baru. Sebuah pisau berkarat dengan bekas darah lama. Terkubur di tanah tak jauh dari lokasi penemuan jasad Rani, sidik jari samar teridentifikasi milik Surya. Salah satu preman yang hilang, barang itu menjadi bukti kuat bahwa Rani memang korban kekerasan dan para pelaku meski tak lagi ditemukan, dinyatakan buron dan bertanggung jawab. Desa akhirnya mengadakan doa bersama besar-besaran. Warga yang semula enggan keluar kini berkumpul, menyalakan obor di sekeliling jalan hutan. Pak RT memimpin bacaan doa. Suaranya bergetar namun tegas. Mereka memohon ampun, memohon agar arwah Rani tenang dan hutan kembali damai. Ketika doa usai, angin berhenti seketika. Kabut yang biasanya menebal perlahan menipis. Bintang-bintang muncul satu persatu di langit malam. Warga menatap langit dengan rasa lega yang jarang mereka rasakan beberapa pekan terakhir. Namun Busari merasakan sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya kelegaan, tapi juga kehadiran lembut yang menenangkan. Ia menengadah, dan di tepi hutan yang diterangi cahaya bulan, ia melihat sosok Rani berdiri sekali lagi. Kali ini, tak ada mata merah, tak ada kabut pekat, hanya senyum hangat dan tatapan yang penuh cinta. Rani mengangkat tangan seolah memberi salam perpisahan. Angin membawa bisikannya yang terakhir. "Terima kasih. Ibu, aku pulang." Busari menitikkan air mata, membiarkan putrinya pergi dengan damai. Hutan yang selama ini menjadi saksi dendam kini terasa tenang, seolah ikut bernapas lega malam itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, desa terlelap tanpa rasa takut, namun jejak yang terkuak tanah basah, seragam lusuh, dan kisah dendam yang melintasi batas kehidupan akan selalu menjadi bagian dari ingatan mereka. Sebuah pengingat bahwa keadilan, meski datang melalui jalan yang tak terlihat, pada akhirnya akan menemukan cara untuk terungkap. Namun malam yang seolah tenang itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Suara jangkrik terdengar nyaring, menembus keheningan yang menipu. Busari menutup jendela, tetapi hawa dingin tetap merembes, membuat kulitnya merinding. Ia memandang keluar. Hutan tampak lebih gelap dari biasanya, seperti menyembunyikan rahasia lain yang belum terkuak. Bayangan pepohonan bergerak perlahan tertiup angin, menari bagai sosok tak kasat mata. Dalam hati Busari berbisik, Rani sudah pulang. Tapi kenapa dada ini masih terasa berat? Pertanyaan itu tidak menemukan jawaban ketika ketukan halus kembali terdengar. Tok, tok, tok. Dari arah pintu belakang, Wati yang tidur di ruang tengah langsung terbangun. "Bu, itu apa?" Suaranya serak, matanya masih diselimuti kantuk dan ketakutan. "Jangan buka pintu," jawab Busari cepat. Mungkin angin, namun ketukan itu datang lagi lebih keras, diikuti suara seretan seperti sesuatu yang diseret di tanah basah. Mereka berdua menatap satu sama lain, jantung berpacu. Busari memberanikan diri mengintip melalui celah tirai. Tidak ada siapapun di beranda, hanya kabut yang perlahan merayap, jauh lebih tebal dari malam sebelumnya. Pagi datang dengan cahaya pucat. Warga desa yang semula merasa lega kini kembali dibayangi keresahan. Di pos ronda, Pak Darto melaporkan kejadian aneh. Suara lonceng kecil terdengar sepanjang malam, seolah ada yang berkeliling mengitari desa. Sementara itu, jejak kaki basah ditemukan di dekat sumur tua. Meski tak ada tanda-tanda orang lewat, polisi yang masih tinggal untuk menuntaskan penyelidikan merasa heran. "Kami sudah memastikan area ini aman," kata seorang perwira muda. "Tidak ada tanda aktivitas mencurigakan." Pak RT menggeleng. Wajahnya letih. "Kalau begitu jelaskan kenapa kabut tak pernah hilang." Sore harinya kabut makin pekat dari rumah ke rumah. Warga menyalakan lampu minyak lebih awal. Suara azan maghrib tenggelam dalam keheningan yang berat. Busari dan Wati kembali mendengar bisikan samar di telinga mereka. Bukan suara Rani, tetapi lebih rendah, lebih serak seolah berasal dari tanah. "Bu, itu bukan Rani." Wati bergetar, matanya melebar. "Siapa? Siapa lagi yang marah?" Tak lama kemudian, Pak Darto mengetuk pintu dengan wajah cemas. "Busari, kalian harus lihat ini." Ia membawa mereka ke tepi hutan, tempat warga berkumpul di sekitar sebuah gundukan tanah yang semalam masih rata. Kini, gundukan itu merekah, seperti digali dari dalam. Dari celah tanah, tercium bau anyir yang menusuk. Seorang pemuda menyorotkan senter, dan mereka semua terperanjat, tulang-tulang baru,
masih basah, muncul di antara akar pohon, bukan hanya satu, tetapi banyak, terlalu banyak untuk dihitung cepat. Serpihan kain lusuh menempel di antaranya. Beberapa berwarna gelap, mirip pakaian para preman yang dulu hilang. Warga saling pandang, ngeri dan tak percaya. Mereka semua di sini, bisik seseorang. Apakah Rani yang melakukannya? Tanya yang lain dengan suara bergetar. Busari menatap tanah itu. Hatinya bergemuruh. Ia ingin percaya Rani telah pergi dengan damai, tetapi pemandangan ini berkata lain. Atau hutan sendiri yang menuntut balas? Pikirnya polisi segera memasang garis kuning. Namun tak ada yang berani mendekat lebih jauh. Perwira muda yang kemarin skeptis kini terlihat pucat. Ini lebih dari sekadar kasus pembunuhan, segumamnya, seperti sesuatu menarik mereka ke sini. Malam itu, desa kembali dicekam ketakutan. Anak-anak dilarang keluar, orang dewasa berkelompok di dalam rumah. Namun kabut tetap menembus celah pintu dan jendela, membawa aroma tanah basah dan wangi kenanga yang pekat. Di rumah Busari, bisikan kembali datang, lebih jelas, lebih tegas. Belum selesai. Wati menutup telinga, air mata mengalir. Bu, aku tidak kuat. Busari meraih putrinya. Kita harus tahu apa yang sebenarnya diinginkan mereka. Katanya mantap meski suaranya bergetar. Ketukan keras mengguncang pintu depan. Ketukan yang tidak bisa diabaikan. Pak RT berdiri di beranda, wajahnya pucat pasi. Busari, kalian harus ikut hutan. Hutan itu. Kalimatnya terputus oleh pekikan dari arah jalan utama. Mereka berlari menuju sumber suara. Di tengah jalan desa, kabut membentuk pusaran, berputar seperti badai kecil. Dari dalamnya, siluet-siluet samar muncul. Laki-laki bertubuh besar. Wajah mereka kabur tapi jelas menunjukkan luka-luka menganga. Warga menjerit dan mundur. Busari menatap lebih lama, dan ia mengenali sesuatu. Di antara siluet itu, ada satu sosok perempuan berambut panjang. Rani. Namun kali ini wajahnya bukan lagi tenang, melainkan penuh duka. Ibu. Suaranya melayang di antara angin. Aku sudah pulang tapi mereka tidak. Dosa mereka menahan kami semua. Busari terisak. Apa yang harus kami lakukan, nak? Akuis kebenaran, semua harus mendengar, balas Rani. Suaranya memudar. Pak RT yang berdiri tak jauh menunduk. Wajahnya tiba-tiba tampak jauh lebih tua. Ini salahku, katanya lirih. Aku tahu para preman itu menyerang Rani malam itu. Aku diam karena takut mereka membalas. Semua ini karena aku. Kabut bergetar, pusaran melambat. Suara-suara serak bergema, seolah para arwah lain mendengar pengakuan itu. Perlahan, satu persatu siluet kabur menghilang ke udara. Hanya Rani yang tersisa, menatap ibunya dengan senyum penuh air mata. Sekarang, kami bisa pergi, katanya pelan. Terima kasih, Ibu, terima kasih. Semua. Angin kencang bertiup, membawa kabut pergi. Aroma kenanga pudar, digantikan kesunyian yang hangat. Warga desa saling pandang, sebagian menangis, sebagian berlutut memanjat doa. Busari memandang langit malam yang jernih. Di antara bintang-bintang, ia merasa melihat bayangan Rani sekali lagi, melambaikan tangan sebelum lenyap dalam cahaya bulan. Pagi berikutnya desa terasa berbeda, burung-burung bernyanyi lebih riang, dan sinar matahari menembus hutan yang kini tampak lebih terang. Polisi menutup kasus dengan catatan pembunuhan berantai tak terungkap. Tetapi warga tahu cerita sebenarnya. Keadilan telah datang, bukan dari tangan manusia, melainkan dari alam dan arwah yang menuntut kebenaran. Busari berdiri di tepi hutan, menghirup udara segar. Meski luka hati tak akan hilang, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tanah yang kini kembali tenang, kabut perlahan sirna, meninggalkan hanya suara dedaunan yang bergesekan lembut. Seperti bisikan perpisahan yang terakhir,